saya rekam rapat Zoom kita ini dalam rangka sosialisasi Pak Online dan SIM PKB. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Martapura, Bapak Ribut Setiadi, beserta jajarannya, terlihat para wakil dan Dewan Guru di belakang Pak Ribut. Kemudian rekan-rekan kami di sini ada Ibu Ari, yang bagian Oku Timur, ada Pak Elfran dan ada Pak Isman. Jadi kami di sini berempat, rencananya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu tentang pelaksanaan pengusulan angka kredit secara online serta permasalahan-permasalahannya termasuk SIM PKB. Sebagaimana diketahui, kami sudah ada portal yang bisa dilihat dengan alamat ptk.distriksumsel.com. Nah, di situ nanti semua informasi baik tentang PAK maupun yang lainnya kami kumpulkan. Untuk pertanyaan, untuk jawaban, solusi segala macam juga kami sampaikan melalui menu PAK atau menu tanya jawab yang kami sediakan. Di sini ada lihat jawaban. Nanti untuk surat edaran beserta teknis pengisian akan dijelaskan Ibu Hari beserta tim. Sebelum kita mulai ke rekan-rekan kami di sini, mohon berkenan Pak Ribut selaku Kepala Sekolah, mungkin ada sepatah dua patah kata terkait kondisi angka kredit yang selama ini berjalan seperti apa, keluhan-keluhan permasalahannya, solusi yang sudah diambil, harapan ke depan seperti apa. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Ribut, mungkin bisa untuk menyampaikan sambutan atau pengantarnya. Silakan Pak Ribut. Suaranya tidak terdengar Pak Ribut. Di-unmute dulu Pak mikrofonnya. Coba cek. Gimana sekarang Mas? Nah, sekarang baru jelas Pak, sangat jelas. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kapten dan juga semua staf yang di Dinas Pendidikan atas kesempatannya sekolah kami mengikuti Zoom ini. Mudah-mudahan dengan ini kami akan mengerti prosedur pengusulan PAK dan SIM PKB secara online. Mungkin ini sesuatu yang baru Mas Anang. Iya, Pak. Jadi mungkin banyak pertanyaan. Ada yang kami tidak tahu. Dan juga semoga dengan online ini akan mempermudah kami dan semua rekan-rekan ini di dalam pengusulan PAK ini. Saya kira itu dulu Mas Anang. Ya. Mungkin nanti setelah kita mengikuti banyak sesuatu yang baru yang mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan usul. Saya kira itu saja Mas Anang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan yang di dalam ruangan ada sekitar 15 kawan guru. Oke. Mungkin yang lain sudah kami informasikan untuk mengikuti acara masing-masing. Terima kasih. Iya, siap. Terima kasih Pak Ribut. Kita langsung lanjut saja kepada surat edaran yang telah kami sampaikan. Di sini dalam portal ini yang kami sharing, ketika kita klik menu PAK, maka surat edarannya sudah bisa di-download atau dilihat di kiriman paling bawah ya. Nah ini dia surat edaran daftar usul PAK online. Dalam format gambar juga sudah kami sampaikan di bawah.
Kalau pecah, kan harus disampaikan surat edaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang berada di SMK Negeri 1 Martapura Oku Timur, kita dari tim sekretariat akan menyampaikan dan menjelaskan secara singkat untuk pengelolaan PAK tahun ini. Karena tahun-tahun sebelumnya kita PAK ini secara manual. Nah, untuk tahun ini pengelolaan PAK dilaksanakan secara online. Adapun hal-hal yang akan kami sampaikan yaitu dari sekolah yang ingin mengajukan PAK tidak lagi perlu mengirimkan berkas secara manual ke tim sekretariat PAK. Setelah itu bukti fisik sesuai syarat pengajuan daftar usul PAK tetap dibuat dan diarsipkan di sekolah masing-masing. Setelahnya, tenaga fungsional yang akan mengajukan PAK agar mengirimkan scan berkas dan bisa sesuai lampiran dalam bentuk PDF melalui link yang tertera di poin nomor 3. Setelah itu, kepala sekolah menyampaikan secara langsung dalam bentuk satu jilid berkas untuk seluruh tenaga fungsional yang menyampaikan PAK kepada tim sekretariat PAK berupa surat pengantar dari kepala sekolah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak pada kepala sekolah, daftar nama tenaga fungsional yang mengusulkan PAK, PAK pangkat terakhir, PAK tahunan yang terbit setelah SK pangkat terakhir. Selanjutnya, kami dari tim sekretariat PAK melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas secara online dan melaporkan secara tertulis pada kelengkapan berkas tersebut. Yang terakhir yaitu tim penilai akan melakukan penilaian dan penginputan hasil penilaian secara online melalui link yang telah disiapkan oleh tim penilai dan wajib menyampaikan bukti fisik hasil penilaian kepada tim sekretariat PAK dan melakukan input penilaian secara online. Adapun lampiran dari daftar usul PAK online, Bapak Ibu juga diminta untuk melengkapi daftar dokumen pengajuan PAK online yang akan diupload, yaitu ada 14 ya di sini ya. Tapi ini ada kurang satu yaitu dupak daftar usul penetapan angka kredit tidak termasuk di sini. Ya, surat pengantar dari sekolah masing-masing ditandatangani oleh kepala sekolah masing-masing. Surat SK pembagian tugas, penelitian ilmiah dan karya ilmiah, pengembangan diri, kartu organisasi profesi seperti PGRI atau ILI dan yang lain-lain. Selanjutnya SK pengawas atau penilai kegiatan ujian jika ada, SK pangkat terakhir, PAK pangkat terakhir, PAK tahunan yang terbit setelah SK pangkat terakhir, SKP, P2KP 2 tahun terakhir, penilaian kinerja, PKG, dan tugas tambahan, kartu pegawai, dan terakhir ijazah. Untuk ijazah S2, lengkap surat keterangan belajar, surat keterangan reguler dari kampus. Ini semuanya Bapak Ibu yang asli difotokopi, setelah difotokopi dilegalisir tanda tangan kepala sekolah, setelah itu di-scan dan dibuat berupa PDF. Selanjutnya, lampiran berikutnya kita ke format SPTJM, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini dilengkapi dengan materai dan ditandatangani juga oleh kepala sekolahnya dan di-scan, dibuat juga berupa PDF. Kalau yang lembaran terakhir ini teknis kami sebagai tim sekretariat. Apabila Bapak atau Ibu mengirimkan berkas, kami akan verifikasi kelengkapannya.
Demikianlah Bapak Ibu penjelasan dari kami tim sekretariat Pak untuk wilayah Oku Timur. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endah, kepegawaian. Baik. Saya nambahkan sedikit sebelum sesi tanya jawab. Untuk dokumen-dokumennya, Bapak Ibu siapkan. Kita online kan di sini. gg.gg Pak Online atau di Google Drive ini. Kita coba saja karena ini masih share screen. Jadi setelah kita membuka, maka kita masukkan data-data yang diminta. Misalnya ini nama sekolahnya SMKN 1 Martapura. Kemudian alamat email dan seterusnya kita masukkan juga. Seperti biasa lah ya, kan kita sudah biasa buat soal ke anak-anak, maka hal itu pula yang kita minta ke Bapak Ibu. Setelah itu kita mengisi nama guru, misalnya Stefanus, Pak Stef. Nick-nya berapa, diisi 19, 75, dan seterusnya. Ini data-datanya, surat pengantar dan dupak. Format dupaknya itu sudah ada di sini. Kita buka tab baru misalnya. Tapi Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa membuat dupak. Kalau tidak ada, inilah format standar dari lampiran Permendiknas beberapa tahun yang lalu yang kita jadikan pedoman untuk berkas Pak Online ini. Ini dilampirkan di dalam surat pengantar, dijadikan satu file PDF. Di save as PDF, kemudian di-combine atau digabung dengan surat pengantar. Pembagian tugas ya seperti biasa. Next, berikutnya. Semua formatnya dalam bentuk PDF. Setelah semuanya selesai, kita jadikan PDF. Kita bisa save as, kan? Save as PDF dari Excel atau dari Word untuk penelitian tindakan kelas, untuk PIKI, dan seterusnya. Kalau sudah, maka kita kirim berkas tersebut. PIKI Mandiri Purwakarta. Maka selesai sudah sampai di Bapak Ibu guru, nanti akan terkirimkan online berkas-berkas link-link yang Bapak Ibu kirimkan. Ini malah saya belajarnya dari Pak John ya, autocraft kemarin ya. Nah, dari situ malah saya belajar, saya balikkan lagi ilmunya, kita terapkan lagi sama-sama. Sehingga kita mendapatkan konfirmasi, kita punya arsip dokumen digital untuk berkas-berkas ini, siapa tahu nanti dibutuhkan untuk naik pangkat dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu untuk Pak Online ini. Silahkan kita langsung buka sesi tanya jawab saja, apa yang kira-kira menjadi kendala, kebingungan terhadap pelaksanaannya. Silahkan Pak Ribut dikomandani kawan-kawannya untuk bertanya. Langsung aktifkan mikrofonnya saja. Silakan Bu, suaranya dipencet dulu gambar mikrofonnya. Itu kan di bawah ada gambar mic, Bu. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Sudah kedengaran suaranya? Ya, sudah kedengaran, sangat bagus. Halo? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Epi Herlinda. Ini Mas yang mau saya tanyakan, kalau itu tadi pemberkasan untuk naik pangkat. Nah, kalau seandainya kita mau membuat pak tahunan, caranya sama seperti itu atau tidak? Caranya sama, Bu. Sama Bu, caranya Bu. Caranya sama. Berkas-berkas yang kita siapkan juga sama, Pak. Gimana, Bu? Gimana? Apa? Berkas-berkas yang kita siapkan, Pak. Oh, lampiran berkasnya.
Baik, kita share screen lagi Bu ya. Ada pertanyaan lain Bu? Ada pertanyaan lain? Itu Kemudian saja. ini Pak, seandainya ada yang nelfon Pak. Halo Bos, nanti dulu Pak Jaldi, nanti dulu Pak Jaldi. Dinas hukum. Sayangku cintaku. Nah. Halo. Tidak nyambung Pak. Yang lain ada yang ikut enggak? Kedengaran suaranya, lanjut. Lanjut. Kedengaran ya? Ya. Untuk sementara tadi masalah Pak tahunan Pak. Ya. Maksudnya harus sama seperti pengusul Dupak. Ya. Sama ya. Kemudian pengiriman juga sama Pak ke portal yang ada tadi. Ya. Sama Pak ya. Nah, ya. Kemudian Pak tahunan itu kan ada 2 periode untuk kenaikan pangkat. Ya. Ada periode April. Ya. Kemudian ada periode Oktober. Untuk pengusulan Pak tahunannya gimana itu Pak? Apakah sama waktu bulan Desember atau ada 2 kategori? Baik, ada lagi Bu? Kita tampung dulu yang lain. Kalau ada masih ada lagi? Iya Pak. Cukup? Cukup Pak. Cukup, baik. Untuk sementara cukup. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Kita coba jawab dulu. Silakan Pak Elfran atau Pak Yusman mungkin gantian lah ya yang menjawabnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan secara singkat masalah Pak tahunan ya. 2 periode Pak. Hah? Ada 2 periode. Bingung nih periode. Ada 2 periode April dengan periode Oktober. Nah, maksudnya mana tuh? Maksudnya itu Bu, setiap tahun itu dibuat Bu. Periode April ketemu April, periode Oktober ketemu Oktober. Jadi diusulkan buka per tahun. Itu harus per tahun itu kalau bisa Bu. Oh Ibu tidak repot. Masa penilaian Pak Yusman periode April? Masa penilaian ya Bu, Januari dan Desember. Itu periode April. Yang untuk periode April. Dan untuk periode Oktober, Juni dan Juli. Itu dinilai periode Oktober. Dinilai bulan Oktober. Kalau untuk April tadi, Januari dan Desember. 1 Januari sampai 30 Desember. Nah, syarat-syaratnya Bu sesuai dengan di surat edaran inilah Bu, 1 sampai 13 ini ya. Ya. Ditambahi yang dijelaskan tadi Bu. Ditambahi lupa. 1 sampai 13. Ini kan kelihatan. Ditambahi lupa Bu. Kunci usulan itu pertama. Ibu minta Gimana? Apa Bu? ini Bu minta tolong diulangi Bu, seandainya waktu kenaikan pangkatnya bulan Oktober. Ya. Tahunan kira-kira bulan Juni tadi Bu. Cut off-nya mungkin ya ditanya ya. Oh, masuk berkas. Kirimkan berkasnya begitu Bu ya? Masukin berkas. Ya, untuk buat pak tahunannya Bu. Oh, masukin. Ya, masih berkas dinas. Kalau untuk Oktober bulan 2 akhir ini kami sudah bisa akhir tanggal 30 April terakhir bulan 2 ini bisa mulai. Kalau sudah siap berkas kami sudah bisa menerima. Sampai 30 April 2021. Secara online Bu ya. Kita coba secara online dulu. Iya Pak, ya. Makasih Pak, Bu. Iya Bu. Baik, saya coba ulang lagi mulai dari surat pengantar beserta dupaknya, SK pembagian tugas, PI, pengembangan diri, kartu organisasi, SK pengawas penilai kegiatan ujian, SK pangkat terakhir, pak pangkat terakhir, pak tahunan yang terbit setelah SK pangkat terakhir, SKP P2KP 2 tahun terakhir, penilaian kinerja, kartu pegawai, dan ijazah. Ini kami minta secara online melalui Google Form yang ada di portal.
Paling lama 30 April untuk penilaian Oktober. Jadi penilaian Oktober itu adalah penilaian untuk bulan Juli ketemu Juni. Juli ketemu Juni tahun depannya. Startnya Juli ya, startnya Juli. Tahun ajaran ya. Jadi penilaian Pak sesuai dengan tahun ajaran. Kalau yang Januari Desember itu sudah kita cut off di Oktober kemarin dan sudah keluar Paknya per tanggal 4 Januari ya untuk naik pangkat periode April. Tapi walaupun tidak naik pangkat, Bapak Ibu guru tetap diwajibkan untuk membuat Pak tahunan. Kami kemarin rapat dengan BKD, kalau Bapak Ibu tidak membuat Pak tahunan, ada sanksi berupa diberhentikan dari jabatan guru atau diberhentikan dari PNS. Namun sanksi itu belum 100% dilaksanakan karena masih banyak toleransi di lapangan. Banyaklah tidak buat Pak tahunan daripada yang buat. Itu yang kami juga menjadi PR besar. Baik, terima kasih Pak Ribut tadi atas pertanyaan dari salah seorang gurunya. Silahkan, ada yang bertanya lagi? Masih ada Mas Anang. Ya. Pak Anang, assalamualaikum lagi Pak. Kan di situ ada istilahnya penilaian kinerja guru kan Pak ya? Ya. Kalau penilaian kinerja guru itu kan di Januari sampai Desember. Kalau kita ngusul Pak tahunan untuk periode Oktober kan tadi dari Juli sampai yang tahun kemarin tidak apa-apa. Tidak masalah. Oh, tidak masalah Pak ya, Bu. Ya, ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Pak. Ya. Coba dijelaskan ulang Bu Alri, kenapa kok tidak masalah? Ditegaskan. Tidak masalah ya? Itu karena persyaratan saja, karena penilaian tetap dilihat dari berkas yang dikirimkan oleh guru yang mau pertahunan ataupun naik pangkat. Walaupun tidak sesuai periodenya, selama belum pernah dinilai tidak masalah ya? Ya, Masukkanlah jadi satu PDF itu. Oke. Itu nanti di ini Bu, di fotokopi ya Bu ya, di fotokopi dulu dilegalisir sekolah-sekolah Bu. Legalisir. Ya, setelah itu baru di scan berupa PDF. Baik Pak Ribut. Silahkan, mungkin ada lagi pertanyaan tentang Pak Ribut. Atau guru-guru yang lain? Pak Stef, monggo Pak Stef. Informasi aja. Ya Mas, izin bertanya Mas. Lanjut. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Pak Stef. Gini Mas, kan sudah ada kerjasama dengan pihak BKD, katanya kalau nggak buat Pak nanti akan ada sanksi. Nah, kalau misalnya Mas, kita ingin buat Pak tahun ini, tapi Pak tahun kemarin kita belum buat, atau misalnya 2 tahun yang lalu belum buat, apakah 2 tahun yang sudah lewat juga kita buatnya juga secara online atau bagaimana? Yang pertama Mas. Coba Pak Elfran yang mungkin menjawabnya. Siap, ada lagi Pak Stef? Oke, yang kedua Mas, andai kata kita membuat PTK, nah PTK itu yang harus dilampirkan apakah semuanya atau hanya bukti tanda tangan dari peserta yang ikut seminar? Oke, 2 itu cukup? Ada lagi? Cukup Mas Anang. Cukup Mas, terima kasih. Saya coba jawab, nanti mungkin ditambahi oleh Pak Elfran atau Pak Yusman dan Bu Adi. Untuk pertanyaan pertama, apabila tahun sebelumnya belum ada Pak tahunan, sedangkan lebih dari 1 tahun ya, berarti idealnya sih setiap tahun buat. Kalau memang tahun sebelumnya belum buat juga, keroyokan ya, bahasa ya, gelondongan ya. Nah, silakan ajukan berkas untuk
tahun. Per tahunnya, tapi dijadikan satu file PDF. Artinya apa? Ketika kita diminta untuk membuat penilaian tindakan kelas, ya silakan penilaian tindakan kelas untuk sekian tahun langsung dijadikan satu file PDF, diberikan keterangan saja untuk tahun ini, gitu. Sehingga nanti tim penilainya mudah untuk menilai. Mudah-mudahan faknya bisa dibuatkan untuk sekian tahun itu ada lupa ya, ada lupa. Yang usul ada lupa. Nah, itu ya Pak Step ya. Jadi permintaan teman-teman di sini memang gelondongan. Hasil rapat saya dengan Bu Lina di BKD, beliau tidak mentolerir ketika nanti pak tahunan itu tidak dibuat karena ada kejadian seperti ini ya kemarin. Misalnya tahun 2012 itu tidak membuat pak tahunan sampai 2021, hampir 10 tahun tidak buat. Ada tuh kasus seperti itu. Ketika ditunjukkan ke saya, nah ini pak 2012 yang tanda tangan adalah siapa yang berwenang? Ditanya ke saya, boleh enggak kepala dinas Bapak yang tanda tangan? Pak Riza Panlevi. Apa Pak Riza berhak menandatangani pak tahun 2012? Waktu itu masih di kabupaten kota. Tentunya tidak kan jawabannya. Nah itu yang kita khawatirkan ketika nanti ada pergantian pejabat lagi. Siapa pejabat yang pada tahun itu yang menandatangani adalah pejabat yang berwenang. Yang berwenangnya siapa? Kepala dinas sesuai dengan kewenangannya SD SMP ya. Kabupaten kota, SMA, SMK per 2016 Oktober atau 2017 adalah kepala dinas provinsi. Kalau masih batas kepala dinasnya provinsi, mungkin mudah-mudahan kita bisa proses. Tapi kalau ketika masih dalam masa kabupaten belum membuat, nah itu kita harus ajukan kebijaksanaan ke BKN. Kami Senin akan rapat, kasus-kasus seperti ini diskresinya itu seperti apa, pengecualiannya, kebijaksanaannya seperti apa. Jadi Pak Step, jawaban pertama menurut saya tetap dibuat gelondongan, satu file PDF-nya tinggal ditambahkan dupaknya ditambahkan per tiap tahun, dan itu pun nantinya mungkin tadinya saya kunci satu kali pengiriman satu tanggapan, mungkin dengan adanya Zoom ini saya revisi nanti. Kalaupun kita siapnya adalah pak tahunan yang terakhir ini, maka yang sebelum-sebelumnya bisa menyusul, kirim ulang lagi. Nanti saya akan tambahkan keterangan ini untuk pak periode kapan, untuk tahun berapa, biar tim penilai lebih mudah juga untuk dalam tim sekretariat membuat paknya juga lebih mudah. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah PTK-nya itu semuanya? Menurut saya sih karena ini PDF ya, kalaupun dia banyak penelitian tindakan kelasnya misalnya ada lebih dari 30 halaman, kita buat di Word atau kita cari di internet lah, kita ubah-ubah, kita edit segala macam. Kita lampirkan lembar pengesahan, kita add, kita insert, atau tanda tangan yang dibutuhkan. Setelah itu kita save as ke PDF. Jadi itu lengkap semuanya. Daftar hadir, kita foto, kita insertkan ke dalam dokumen PTK itu, foto-foto kegiatan kita insertkan ke dokumen, semuanya baru kita save as ke PDF. Rasanya semakin lengkap, tim penilai akan melihatnya, kita mempertanggungjawabkannya juga semakin enak gitu ya, semakin bisa, semakin mudah. Mungkin tambahan dari rekan-rekan, silakan Pak Elfran tambahin Pak. Baiklah, Bapak Ibu, khususnya Pak Stefanus, dengan yang tadi saya menambahkan dari Pak Anam, intinya setiap tahun harus melampirkan lupa untuk usul gelondongan istilahnya. Jadi untuk pak itu setiap tahun harus dilampirkan dokumen kepegawaian cukup satu saja. Untuk karpet, SK pangkat terakhir itu, kalau untuk dokumen kepegawaian hanya satu. Nah, kalau untuk usul dupak itu setiap tahun harus dibuat sesuai dengan tahun yang diajukan. Misalnya 2 tahun atau 3 tahun, jadi misalnya dari 2017, dari 17, 18, 19 itu ada 3 dokumen atau berkas yang diajukan. Untuk PTK, untuk tambahan, untuk PTK atau makalah itu tetap dilampirkan berupa dari Excel dikonvers ke PDF. Terus setelah PDF mendapatkan hasil dari PDF, diupload ke
diupload ke ini, ke portal tadi, ke Google Form. Untuk tanda tangan, daftar hadir di ketika itu peserta seminar itu boleh kata Pak Anang tadi difoto, terus di-insert berupa gambar di dokumen makalah atau seminar tadi. Demikian Pak informasinya. Gimana Pak Step? Ada yang masih bingung? Silahkan kalau belum puas. Cukup Mas. Cukup ya, siap. Ya itu kita uji coba nih Pak Step. Kalau nanti terlalu membuat guru-guru tambah stres ya kita evaluasi lagi online ini. Yang jelas tahap ini kita berani mencoba dulu. Thank you. Siap. Yang lain silahkan. Oke, Mas. Oke, yang lainnya dari suaranya di-unmute dulu, Bu. Dipencet lagi gambar mute-nya, unmute-nya yang di kiri bawah. Nah, sudah. Ya. Bagaimana, Pak? Sudah sangat siap. Ya, saya Desundari dari SMP. Ya, dari SMP Negeri 1 Martapura, Pak, ingin bertanya. Pada saat ini kita sering mengikuti yang namanya seminar. Seminar. Seminar secara online, Pak. Ya. Nah, apa masukkan Kak ke dalam angka nanti untuk pengembangan dirinya, Pak? Apakah diakui? Online ya. Halo. Ya Bu. Ya. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Itu saja Pak untuk sementara ini. Terima kasih. Siap, sama-sama. Silakan Pak Yusman. Masalah seminar Pak, kemarin kita bahas juga di mulai ini. Baiklah Pak Ibu, masalah piagam atau seminar online itu kan ada jam kan? Kalau ada jam berarti 30 jam nilai 1. Berarti ada mata pelajarannya. Nah, masalah di studi atau nilai tim kita harus kompromi dulu atau kerjasama dulu gimana? Siapa yang penekanan itu? Penandatanganan apa kepala dinas, apa panitia dari seminar? Nah, itu kami masih belum jelas Bu untuk mengetahui menilainya itu. Nanti yang jelas 32 jam ya Pak. Yang jelas 32 jam kita nilai 1. Ada mata pelajarannya. Bisa lah dinilai Pak. Kenapa nggak bisa dinilai? Kenapa nggak bisa dinilai? Bisa lah dinilai harus. Dari? Iya. Ya, tapi kan yang menandatangani itu siapa dulu? Bu, yang menandatangani bisa lihat siapa yang menandatangani dulu. Apa kepala dinas? Nah, tapi itu tadi tergantung pada tim. Tim penilai yang nilainya. Sebaiknya kalau bisa dari kepala dinas atau kalau dari yang masyarakat atau IG. Nah itu kami sebagai sekretariat tim belum bisa mengatakan bisa atau tidak bisa. Misalnya Pak, untuk sertifikat daring itu bisa diakui nggak dalam penilaian Pak? Ini masih dikompromikan dulu itu Bu ya. Sebentar Pak ya, saya speakerin ya. Nah ini silakan Pak bicara, ini dari tim penilai nih. Nah penilai. Sebenarnya ini kalau nak menurut di buku petunjuk itu tidak, karena yang menandatangan sertifikat itu bukan unsur dinas, kan yang dihargai itu dinas pendidikan, LPMP gitu kan, dari kementerian kita kan juga dinas itu yang disahkan. Bukan daringnya kan dari kementerian Pak. Nah, kalau dia dari kementerian tinggal lembaga yang nanda tangan. Lembaga yang nanda tangan misalnya dari direktorat atau dari LPMP. Kalau direktorat pendidikan dihargai ini. Dihargai Pak ya. Yang penting 32 jam ya. Yang kebanyakan tuh Pak, nah jalan itu mohon maaf nih, jalan dari IG ini Persatuan Guru Indonesia itu. Oh IG. Yang model itu iya. Oh iya. Yang UI. Oke Pak, ini kan masih perdebatan juga sebenarnya, tapi lebih amannya kita minta mereka melengkapi izin untuk tanda tangan kadis ya, IG itu ya. Kalau mereka ada proposal atau kegiatan itu diketahui dinas mungkin bisa Pak ya. Oke, berarti bukan daring ya Pak yang jadi masalah, tapi yang tanda tangan di sertifikatnya ya.
Siap. Makasih Pak Samsul Rizal. Yuk, Assalamualaikum. Ibu, Kedengeran nggak telepon tadi, Bu? Mana ibunya ya? Kok hilang ya? Halo? Kedengeran, Bu. kemana bukan Ibu? Kedengeran, Ibu. Iya, iya, kedengar Bu. Nah, Yang suara telepon tadi kedengeran nggak, Bu? Suara telepon tadi. Ini tolong Pak dipertegas. Oh, dipertegas. Baik, saya Dipertegas lagi, Pak, Kalau bagaimana? dipertegas. Jadi tadi saya menelpon salah satu tim penilai. Kata beliau, yang membuat sertifikat itu diakui atau tidak bukan mekanisme daring atau tatap mukanya, tapi siapa yang tanda tangan di sertifikat itu. Yang tanda tangan di sertifikat itu harus unsur dinas. Unsur dinas itu mulai dari kementerian, LPMP sebagai perwakilan kementerian di daerah, kemudian dinas pendidikan. Nah, selain dari tiga unsur itu, misalnya dilaksanakan oleh IGI, PGRI, atau yang lainnya, yang tanda tangan usahakan adalah dari unsur dinas. Kalaupun bukan dari unsur dinas, masih ada perdebatan di kami, minimal mereka melengkapi surat rekomendasi, surat izin, surat mengetahui dari Dinas Pendidikan bahwa kegiatan itu boleh diadakan dan bisa diadakan, mendapatkan rekomendasi dari secara resmi dari dinas. Nah, intinya di situ Bu ya, masalah dia mau daring, mau tatap muka, itu sama saja, yang penting di bagian penandatanganannya. Begitu Bu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah sangat jelas. sip. Jelas. Iya. Karena kita capek, lah banyak rapor. Kayaknya mudah dah. Tapi kita bisa buat surat edarannya ke IGI ke yang lain. Harus pakai IGI. Siap, nanti kami juga akan buat surat edaran ke IGI atau ke yang lain bahwa ketika ada kegiatan yang mengeluarkan sertifikat agar diakui di IPAT, mohon untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Sama seperti MGMP ya, kegiatan SIMPKB juga gitu ya. Nah, ajukan ke dinas biar diteken oleh Pak Elfran misalnya. Amin, Pak Elfran siapa tahu kepala dinas kan? Ayo Pak Ribet lanjut pertanyaan lagi. Sebanyak-banyaknya Pak. Sampai malam laju. Karena ini penentu Pak. Ya kami penentu naik pangkatnya. Banyak Pak yang ngirim ke ini. Dia bayar Pak ini itu. Jawaban tadi. Iya, makanya tapi masih nak protes. Karena dia banyak duit. Iya, siap. Nanti kita kemudian. Ya. Baik, memang secara online terkesannya ribet, susah, segala macam karena kita belum terbiasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu selama pandemi COVID-19 terbiasa namanya daring, terbiasa dengan Google Form, terbiasa dengan yang lain-lain. Mudah-mudahan juga berkenan untuk sekedar scan menggunakan HP, Adobe Scan atau aplikasi lain atau Save As, Convert segala macam. Sangat banyak ya. Saya yakin di sana banyak ahlinya kok. Yang lainnya monggo kalau ada pertanyaan lagi tentang SIM PKB dah kita buka. SIM PKB kalau ada masalah-masalah apa yang mau ditanya boleh. Ini kebetulan ada Ibu Ari sebagai penanggung jawab wilayah Oku Timur. Jadi nanti urusan apapun ke Dinas Pendidikan itu tanggung jawabnya ada di Bu Ari. Masalah mutasi saya tahunya Bu Ari. Masalah SKP DP3 Bu Ari itulah yang saya tanya. Masalah induksi Japung segala macam Bu Ari. Data-data laporan bulanan online dan sebagainya Bu Ari semuanya. Pak Yanto boleh Pak? SIM PKB boleh Pak ya? Boleh SIM PKB. Pak Yanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, SIM PKB. Ya. Ada kawan nitip pertanyaan.
Ini Pak, Bapak atas nama Pak Suyanto. Oke. Dia kan sudah mau pensiun. Oke. Kemarin dia ada pertanyaan, katanya dia kan di situ sebagai ketua komunitas MGMP olahraga, Pak. Jadi banyak guru-guru yang bertanya ke dia, sedangkan dia sudah mau pensiun. Dia mau PKB itu, Pak. Gimana caranya? Ubah komunitas ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Untuk sementara itu dulu, Pak. Tutupin dari. Masuk telepon. Saya langsung jawab untuk mengubah komunitas. Silahkan Bapak Ibu buka, saya share screen aja ya, saya share screen. Di sini kan ada portal mana tadi ya? Nah ini adalah website kita ptk.disdiksumsel.com. Di sini ada menu di atas, kemudian ada konsultasi SIM PKB. Nah, silahkan kita input di sini. Ini juga Google Form sederhana sebenarnya. Nama sekolah, misalnya SMKN 1 MPA. Nomor HP kita, nama ya. Nama misalnya Pak Suyanto tadi ya. Iya. Garis miring SMKN 1 MPA. Iya, Pak. Nomor HP misalnya 08 sekian. Permasalahannya ingin ubah komunitas karena dan seterusnya. Nah, di sini kita uploadkan Bu surat permohonan kita yang ditandatangani kepala sekolah atau wakil atau ada dari unsur sekolah lah minimal sebagai dasar kami memprosesnya. Nah, nanti setelah itu dikirimkan akan dikonfirmasi statusnya melalui WhatsApp oleh tim admin kami. Jadi SIM PKB ini juga kami sedang evaluasi struktur dari MGMP atau komunitas-komunitas yang sudah tidak efektif lagi, tidak aktif lagi, dan sebagainya. Kalau untuk masalah reset password pun silakan input di situ atau melalui WA itu bisa kami proses. Iya Pak, nanti saya. Nah untuk masalah perubahan satnikal SIM PKB ini diprosesnya kalau kata Pak Happy dan Pak Apri Zandi yang mengelola di sini, operatornya saya tanya, itu prosesnya di Dapodik Bu. Ketika operator Dapodiknya sudah diubah, maka SIM PKB-nya akan ngikut ditarik data berdasarkan Dapodik. Dia ngupdate. Jadi kita nggak punya kewenangan lagi untuk mengubah satnikal di admin SIM PKB dinas. Kita mereset password masih bisa. Mungkin itu jawaban saya sementara. Ya Pak, ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya, Pak. Silakan yang ingin bertanya lagi. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya coba nanti share aplikasi untuk portal bidang PTK APK-nya. Pak Ribut mohon di-share ke grup di sekolahnya Pak ya. Siap. Oke. Silakan, kami masih menunggu kalau dari Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan. Atau saran-saran buat kami supaya pelayanan di PTK SMK bisa lebih baik. Apa saran-sarannya di luar konteks Pak online dan SIM PKB, bolehlah bertanya. Mungkin Mas Anang. Boleh. Mungkin nanti kami mohon izin banyak komunikasi dengan Ibu yang membidangi untuk wilayah Hoki Timur. Ya, silakan Pak dikomunikasikan dengan Ibu Ari terkait hal-hal yang ingin dibantu, khususnya untuk PTK di SMK Negeri 1 Martapura. Kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih Mas Anang. Izin Bu Ari nanti. Ya Pak.
Mas Anang. Ya, siap. Pak Step ya? Iya, Mas. Nanti kami titip. Oke, Mas. Gini, Mas Anang, yang pertama ini kaitannya, saya nggak tahu di luar konteks ini atau bukan. Boleh lah. Masalah SIM PKB. Kebetulan ini kejadian di saya sendiri. Saya kan guru akuntansi, ngajar akuntansi. Tetapi kemarin waktu saya cek di PKB beberapa waktu yang lalu, waktu ada pendataan guru untuk program vokasi, saya tidak memenuhi syarat. Salah satunya di situ dikatakan bahwa saya tidak mengajar mata pelajaran produktif. Padahal di Dapodik, di SK itu saya ngajar mata pelajaran akuntansi. Ini salahnya ada di mana? Yang menjadi pertanyaan saya, penentuan saya ini guru mata pelajaran produktif itu apakah dari sertifikasi saya atau dari jam ngajar saya? Karena kalau dari sertifikasi saya ekonomi akuntansi. Jam ngajar saya ngajar akuntansi. Memang kebetulan kemarin ada satu mata pelajaran yang saya pegang yaitu PKK. Itu apakah itu tidak dianggap mata pelajaran produktif, produk kreatif dan kewirausahaan? Nah, itu yang pertama, Mas Anang. Yang kedua, saya nggak tahu apakah ini kaitannya di bidang Mas Anang atau bukan. Gini, Mas, kami ini kan setiap tahun kadang ada guru yang keluar masuk. Di SMK ini ada guru baru intinya. Nah, di Dapodik itu kemarin operator sudah sempat komunikasi dengan provinsi. Untuk bisa masuk ke Dapodik, guru itu minimal harus 2 tahun, katanya. Artinya, SK pembagian tugas yang ada di sekolah ini, untuk bisa masuk ke sistem Dapodik itu harus ada SK-SK yang dalam tanda kutip dimodifikasi. Karena guru A yang baru ini nggak bisa masuk Dapodik. Jadi jam ngajar A ini harus dititipkan kepada guru lain yang ada di sekolah ini yang sudah masuk Dapodik. Apakah tidak ada solusi, Mas, untuk guru-guru baru yang masuk, mungkin belum 2 tahun, agar dia bisa masuk ke sistem Dapodik sehingga SK pembagian tugas yang ada di sekolah ini sama dengan SK yang ada di Dapodik distribusinya. Itu saja, Mas. Terima kasih. Baik. Pak Stefanus, terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab dulu. Untuk pertanyaan pertama tentang SIM PKB, kalau logika saya Pak Step, tapi nanti saya confirm lagi ke tim. Kami ada bertiga, saya, Pak Epi, dan Pak Afri Zandi. Yang jadi acuan adalah harusnya sertifikasi, karena dana itu data itu yang digunakan untuk pembayaran tunjangan, untuk sebagai pengakuan dari kompetensi guru itu diakui berdasarkan sertifikat serdiknya, sertifikat pendidiknya. Nah, masalah pengaplikasiannya ketika harus mengajar, ada beberapa mapel yang di luar sertifikasi. Kalau memang tidak bisa menyesuaikan, kami akan konsultasikan juga ke admin SIM PKB yang di pusat. Jadi kami ini kan ada grup, isi grupnya itu seluruh admin SIM PKB se-Indonesia yang didampingi oleh admin dari pusat. Nah, solusi-solusi lain ketika memang mentok akan kami sampaikan lebih lanjut ya Pak Step ya. Tapi kalau lebih tertib administrasinya, kronologis yang tadi disampaikan di sini tetap kami akan catat. Alangkah baiknya kalau Pak Step secara tertulis juga, sehingga kami menjadi bahan diskusinya lebih enak ke Bapak Kepala Bidang, ke tim-tim yang lain, bahwa ini betul-betul ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti. Nah, untuk permasalahan Dapodik, saya sedang menunggu Bu Erika, Satgas Tim Dapodik. Itu yang mengatakan harus 2 tahun itu siapa Pak Step? Harus 2 tahun baru bisa masuk Dapodik. Kemarin tuh pihak operator sudah komunikasi dengan bagian, saya nggak tahu namanya siapa, Mas. Nah, intinya di dinas kalau ya? belum 2 tahun tuh belum, gimana? Di dinas ya? Di operator Dapodik? Iya, di dinas. Oke, kalau ya, itu dinas. Kemungkinan yang ditemui adalah Pak Wantoro kalau memang benar. Dan, ya, kalau nggak salah namanya itu.
Nah, kalau memang Pak Wantoro menyampaikan harus minimal 2 tahun, nanti kita coba bedah lagi dasar hukumnya apa, sehingga diprosesnya harus 2 tahun. Kalau kami pada prinsipnya selama tidak menyalahi ketentuan ya harus segera diproses. Dan untuk KK Datadik ini pun kami bidang PTK sedang mencoba untuk meminta akun juga. Jadi ketika nanti saya atau Bu Erika, tim saya yang di PTK punya akun, kita bisa bantu proses. Daripada kita memakai solusi titip menitip yang tidak sesuai dengan kondisi realnya, tentu lebih bagus kalau guru yang bersangkutan langsung kita masukkan Dapodik, langsung sinkron, langsung pembagian tugas atas nama guru yang bersangkutan. Jadi kami izin Pak Step untuk diskusi lebih lanjut untuk membedah aturannya. Tapi kalau Pak Step punya aturan dari guru boleh masuk Dapodik tanpa harus menunggu 2 tahun. Sekarang kan di internet apa-apa kita mudah cari ya. Tolong kirim ke saya atau ke kami, itu jadi bahan kami diskusi. Nah ini secara aturannya sudah disampaikan oleh sekolah. Bisa jadi sekolah yang lebih paham karena lebih rajin baca mungkin. Tolong kami dibantu disampaikan. Ini aturannya bisa, tidak harus nunggu 2 tahun. Kenapa tidak bisa? Nah secara aturan yang membolehkan maka saya akan tanda kutip meminta tolong ke Pak Wantoro atau yang lain supaya ini segera diproses. Yang penting aturannya dulu kita sama-sama cari Pak Step. Ya, minta dibantu Mas, andai kata aturan itu tidak ada, mungkin ada solusi Mas. Karena yang terjadi, ini sudah bertahun-tahun Mas, SK pembagian tugas itu kadang harus yang real di sekolah dengan yang di Dapodik itu harus berubah. Karena apa? Ada guru honor yang belum masuk Dapodik, dia tidak bisa di entry, tidak bisa dapat jam di Dapodik gitu Mas. Jadi kalau toh tidak ada aturannya, ya mungkin ada solusi gitu Mas. Gimana caranya bertindak sebagai apa? Kadang-kadang satu orang itu yang realnya hanya 18 jam, harus dititipkan sampai mungkin 30 jam dia ditambahi gitu. Hanya untuk sebagai administrasi Dapodik saja. Gitu. Baik, kami usahakan ya Pak Step, kita pegang aturannya dulu. Pak Step juga bantu cari kami aturannya seperti apa. Sehingga kalau kita ngomong ada dasar tertulis, apalagi validnya itu enak. Jadi jangan berdasarkan katanya. Jadi aturan itu benar. Iya Mas. Ya, siap. Nah, sambil menunggu nanti saya panggil juga Bu Erika, saya mau share screen ini masalah kebutuhan guru. Mumpung ingat nih, sini kita ada bagian data guru yang saya lihat agak aneh untuk di sekolah SMK Negeri 1 Martapura. Mungkin sama-sama bisa langsung kita cek, kita cross check di sini. Di bagian mutasi ini ada analisa kebutuhan guru. Kita bisa lihat, tapi yang bisa melihat ini adalah kami di admin dinas. Ketika kita cek, misalnya untuk SMK Negeri 1 Martapura. Kita coba bukakan. Bentar. Bu Erika, nah silahkan, ini sudah ada Bu Erika menjawab dulu. Pak Step ini adalah Satgas Dapodik yang coba menjelaskan juga terkait dengan permasalahan Dapodik tadi. Nah, Bu Erika, saya jelaskan pertanyaan Pak Step, guru baru. Gak apa-apa, Mbak Ari kita dulu sini berdua. Terima kasih Pak Isman. Kondisinya guru baru ini harus masuk Dapodik itu kalau 2 tahun, tidak bisa langsung. Nah, ternyata hal ini menyulitkan di sekolah karena pembagian tugasnya menjadi titip menitip ke guru lain. Coba Bu Erika dijelaskan. Sebenarnya nggak ada persyaratan itu, karena 2 tahun itu dia melihat ketersediaan guru di sana. Jika memang benar gurunya dibutuhkan, silakan ajukan aja ke Pak Wantoro-nya. Biasanya di approve-nya. Tapi ini kejadiannya sudah bertahun-tahun loh. Gimana Pak Step? Udah bertahun-tahun ya katanya ya? Iya Mas.
Dan gurunya di sana memang benar-benar dibutuhkan. Betul, betul Bu. Ajukan aja Pak. Sudah diajukan tapi masih seperti itu ya Pak Step ya? Ya, beberapa waktu yang lalu operator bahkan tuh sempat ke Palembang, informasinya pun sama. Ada solusi lain nggak kira-kira Bu Erika selain mengajukan ulang di sekolah? Berkasnya lengkap nggak ke Pak Wantoronya? Apa Bu? Berkasnya lengkap nggak ke Pak Wantoronya? Nah, saya kurang tahu, saya kan hanya Formatnya harus, biasanya kalau nggak lengkap Pak Wantoro nggak mau Pak, harus lengkap. Format ajuan PTK baru itu kan dia ada format baru, isi yang baru, itu yang pakai yang itu. Oh. Gini aja, nanti kita minta share format yang lengkap versi Pak Wantoro itu seperti apa supaya jadi acuan Pak Step di sana gitu ya. Betul Mas, ya, betul. Contohnya seperti apa? Oke, Mbak Rika tadi dipertegas bahwa tidak ada yang namanya 2 tahun, yang ada adalah berdasarkan kebutuhan. Kita bicara kebutuhan guru, inilah data yang kami terima berdasarkan pengisian data di awal Desember kemarin. Kami akan rapor masalah P3K, karena P3K itu untuk SMK kami sudah mengajukan 3.129 guru untuk dites selama bertahap sampai 2024 atau 2025. Kemdikbud menargetkan 1 juta P3K. Kita baru diterima hanya 71, itu pun berdasarkan hasil tes tahun 2019. 2020 tidak ada hasil tes. Kami baru rapat dengan BKD kemarin masalah P3K ini. Memang fasilitasnya bisa dibilang hampir sama 190 sekian persen dengan PNS. Gajinya, segala macamnya, tunjangannya pun ada, kenaikan golongannya pun ada, dan seterusnya. NIP-nya pun sama dengan PNS. Mungkin yang membedakan salah satunya pensiunnya. Nah, ini adalah data yang kami terima Pak Step. Misalnya ini kekurangan guru. Di sini terlihat bahwa tidak ada guru lebih di sana, yang ada gurunya kurang semua. 1 lebih kimia ya. Nah, apakah benar kondisi data ini? Minta tolong dicek. Yang saya soroti kemarin karena ada permintaan mutasi dari sana, TKJ. TKJ ini versi di surat mutasinya itu gurunya cukup karena cuma ada 2 kelas. Tapi kenapa kok kebutuhan guru TKJ sampai 13? Kurangnya jadi 9. Nah, kalau memang ini datanya tidak valid, tolong diupdate lagi. Cara update-nya adalah kita buka lagi di bagian PTK Disdik itu ada bagian mutasi, kemudian ada bagian update data. Nah, update datanya nanti tolong gunakan email yang sama dengan yang digunakan pada saat dulu menginput kebutuhan data per mapel per sekolah yang pernah kita minta. Jadi dari data online Google Form yang kami minta itu terkumpullah 2.700 kekurangannya. Ternyata data dari kementerian 3.000, mungkin sudah ditambahkan proyeksi 10% atau gimana, saya tidak ngerti. Tapi alhamdulillah yang dari kementerian itu datanya lebih dari kebutuhan kita, sehingga yang kita ajukan berdasarkan data dari kementerian. Nah di sini di bagian mutasi ini ada input edit kebutuhan guru. Silakan Pak Step dikoordinasikan bersama Pak Ribut juga, mungkin operatornya atau tim TU-nya yang mengelola data ini, tolong dicek lagi analisa kebutuhan gurunya karena menjadi dasar kami kebijakan untuk mutasi, termasuk untuk proses dapodik tadi. Kami bisa printkan ini loh, memang mereka butuh untuk mapel ini, tolong segera diproses. Saya bisa kasih not memo seperti itu kalau memang data-data ini valid. Mungkin itu Pak Stefanus. Iya Mas, terima kasih Mas. Nanti kita koordinasi dengan tata usaha. Siap. Sorry. Gimana Pak Step? Tolong di unmute lagi. Sorry kepencet. Kemarin memang sempat tata usaha koordinasi masalah guru kimia. Mungkin saya ceritakan. Di sekolah kami memang ada guru kimia 2, tapi yang 1 itu sudah mengambil keahlian ganda dan sekarang beliau sedang fokus ke keahlian gandanya yaitu di jurusan produktif listrik sekarang. Berarti guru kimianya cukup, bukan lebih ya? Nah sekarang beliau ini dianggap sebagai guru kimia, tetap kimianya dihapus atau gimana Mas? Sesuai mengajarnya, kalau memang dia mengajarnya bukan kimia lagi dan dia punya keahlian ganda ya kita edit ya.
di sini kan? Oh iya, iya Mas. Coba Bu Erika mau nambahkan, gimana Bu Erika? Ini keahlian ganda di data BKD itu kan belum input ke mereka. Aku belum ya. Jadi mereka lihat hanya background dari S1-nya apa. Jadi itu yang dihitungnya, kelebihan kekurangan dari background itu. Dia sesuai dengan jurusan, sesuai dengan background. Ijazah berarti dilihat. Ijazahnya. Ijazah. Kalau keahlian ganda itu kan baru ketika dia udah PNS, ketika itu kan dia PNS dia sudah kimia gitu. Tapi untuk data real di lapangan ya harus berdasarkan kebutuhan. Memang dia sudah tidak mengajar kimia lagi, dia mengajar produktif dan ada keahlian ganda. Berarti kan guru di situ tidak butuh lagi. Untuk produktif itu kan berkurang kebutuhannya karena sudah dibantu oleh guru kimia. Maksud kami kondisinya adalah ini kondisi yang betul-betul real, betul-betul valid di lapangan, supaya bisa jadi acuan kebijakan kami di dinas. Gitu Pak Step. Siap Mas. Siap Mas, siap Mas. Oke, jadi diedit nanti guru kimianya kalau memang sudah keahlian ganda. Oke Pak Step, Pak Ribut, dan yang lain mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan. Kita sudah sekitar 1 jam. Alhamdulillah tidak begitu terasa ngobrol-ngobrol kita. Kami juga saling update ini. Mungkin saya juga perlu banyak belajar masalah teknis. Terima kasih diberi kesempatan ini Pak Ribut menjadi tempat untuk kita saling sharing ya. Silahkan kalau masih ada. Kalau tidak ada saya minta closing statement dari Pak Ribut deh. Menutup rapat kita nanti setelah Pak Ribut closing statement langsung kita stop meetingnya. Saya tidak perlu lagi closing statement. Sebagai pejabat yang senior. Ada yang bertanya lagi silahkan. Pak Panang, saya Pak. Boleh, boleh. Ya, saya Dera Pak. Oke. Dera, silakan. Iya, ya. Ini mau bertanya Pak. Yang pertama itu untuk syarat naik pangkat itu minimal berapa tahun ya Pak? Yang pertama, apakah 2 tahun sudah bisa mengusulkan untuk naik pangkat? Kalau nilainya mencukupi. Ayusman, masuk Pak. Yang kedua. Ya, yang kedua. Yang kedua Pak, ini harapan ini Pak. Harapan. Bertanya tapi harapan. Kita kan sudah usul Pak secara online ini Pak. Ya. Bagaimana kalau nilai PAK-nya itu juga dikirimkan secara online juga Pak, tanpa harus mengambil ke dinas. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Dera, terima kasih. Harapannya sama dengan mimpi saya. Saya tuh punya mimpi ketika nanti data PAK online ini masuk semua, usul buka, kemudian saya bisa pivot atau saya bisa VLOOKUP per kabupaten, filter pun segala macam Excel lah rumusnya kita keluarkan. Tim penilai itu hanya memegang kabupaten sesuai dengan pembagiannya. Mereka nginput nilai-nilainya secara online melalui Google Form juga. Setelah mendapatkan data itu, langsunglah muncul di kita menjadi draft PAK yang autocraft langsung terkirim ke emailnya. Nah, itu secara bayangan teknis itu sangat bisa. Tapi yang kita kirimkan berupa draft dulu. Draft itu dalam arti guru bisa ngecek, wah ini nantinya nilai angka kredit saya bakalan sekian. Ketika tidak sesuai dengan hitungan kita kan punya hitungan sendiri nih. Saya sudah ngumpul ini. Berdasarkan belajar saya di internet, saya harusnya dapat angka kredit sekian. Silahkan kita banding, kita bertanya, kita protes. Kok ini nilai saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Kenapa mungkin ada yang terlewat oleh tim penilai dan sebagainya. Itu kami buka. Masa konsultasi evaluasi setelah penilaian. Saya rencananya seperti itu. Dan nantinya ketika PAK itu sudah ditandatangani kepala dinas dan di scan atau dalam bentuk PDF juga, kedepannya jangka panjangnya saya ingin PAK yang sudah sah, ada cap, ada tanda tangan itu terkirimkan ke email masing-masing guru. Cuman itu tahap jangka panjang. Saya masih perlu izin ke pimpinan karena saya di sini hanya level kasih eselon 4. Saya punya kepala bidang Pak Inden, saya punya kepala dinas Pak Riza. Saya tidak bisa memutuskannya. Kalau saya kepala dinas saya langsung saya eksekusi itu semua mimpi saya Pak Dera. Tapi jangan doakan saya jadi kepala dinas. Ya.
Terima kasih atas harapannya. Nah, yang pertama Pak Yusman yang jawab. Ya. Pak Yusman, ini pertanyaannya, guru itu naik pangkatnya berapa tahun sekali? Bisa nggak 2 tahun sekali? Nah, sebenarnya saya sudah share screen di dalam portal juga. Sambil Pak Yusman, silahkan tolong jelasin. Baik Pak, masalah kenaikan guru berapa kali memang aturan dari buku tahun anggarannya itu bisa naik pangkat, asalkan nilainya cukup. Tapi jarang Pak yang itu Pak, paling 2 tahun lebih. Halo Pak. Kedengeran Pak Dera? Halo Pak Dera, cek sound dong. Kok kerasa-kerasa di saya nih speaker? Ya Pak, ya. Halo, ya. Ya Pak, gimana kedengaran Pak? Halo Pak. Kurang jelas suaranya tadi Pak. Kurang jelas. Nah, Ya, sudah saya clearkan semuanya. Halo, ya Pak. Ya. Kalau suaranya terdengar jelas, tolong angkat tangannya Pak Dera. Iya Pak Dera, gimana? Benar enggak? Pak Dera, suara saya benar enggak? Halo. Ya. Beneran Pak suara saya? Ya, jelas Pak. Halo. Ya, jelas. Lanjut, Ya. ngomonglah. Begini Pak, menurut untuk kenaikan pangkat masalah 2 tahun itu Pak ya, dengan catatan Pak, nilai kredit dan persyaratnya melengkapi. Tapi jarang Pak yang namanya 2 tahun itu naik pangkat. Tapi dengan catatan tadi, harus nilainya dari angka kredit dan persyaratan yang PD, KI dan itu cukup. Bisa kita ajukan Pak. Ya. Ya. Ya Pak, ya Pak. Angka kredit minimal sesuai dengan golongan beda-beda ya. Beda-beda. Ya. Ya. Jadi ya angka kredit beda-beda sesuai golongannya. Kalau 3A 100. Kalau 3B 150. Kalau 3C 200. Kalau 3D 300. Kalau 4A 400 ke atas dan seterusnya. Nah, untuk memenuhi angka kredit 100, 150 dan seterusnya tuh ada poin-poin penilaian yang tadi penelitian PIKI, penelitian tindakan kelas, ijazah S2 dan sebagainya itu masuk poin-poinnya. Nah, berapa besar bobot poin-poin itu nanti secara bertahap Pak Dara saya akan kupas tuntas di portal ya. Jadi sering-sering kunjungi portal. Syarat kenaikan pangkat pun sudah saya posting di portal. Tabel-tabelnya nanti saya susulkan, termasuk perinciannya supaya dapat poin-poin itu dari mana asalnya juga kita buatkan penjelasannya. Sehingga guru-guru lebih semangat membuat. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Dera. Siap. Silakan yang lainnya, monggo kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau dari saya cukup Pak. Siap. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Pak Ribut, kami mohon untuk closing statement, memberikan motivasi ke kami, kita semua, supaya pelaksanaan angka kredit secara online ini berjalan secara optimal, dan nanti rapatnya langsung kita tutup. Tapi kalau masih ada yang bertanya, boleh ya. Terima kasih Mas Anang, kelihatannya nggak ada lagi yang bertanya. Siap, closing statement ya Pak Ribut ya. Terima kasih Mas Anang dan semuanya atas kesempatan yang hari ini kami mendapat sesuatu yang baru. Mudah-mudahan dengan ini akan mempermudah dan memotivasi kami dan semua kawan-kawan untuk kerja lebih baik, untuk mempermudah kerja kami, termasuk untuk memfasilitasi kami di dalam pengurusan PAK dan kenaikan pangkat. Sehingga dengan kemudahan-kemudahan itu akan menjadi semuanya menjadi lebih baik.
Dan mohon maaf juga, mungkin nanti kami mau minta rekamannya, karena dengan kegiatan ini yang terputus-putus, mungkin dengan rekaman akan memperjelas kami, Mas Anang. Baik. Dan juga mungkin nanti kami banyak komunikasi dengan Bu Ari, Bu. Mohon izin, mungkin kami kawan dari Oku Timur banyak seperti Ibu. Saya kira itu saja. Terima kasih Mas Anang dan Bapak Ibu semua. Baik. Baik. Terima kasih Pak Ribut. Dengan demikian rapat bisa kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.